Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Kajian Islami yang beriman, semoga diberi perlindungan dan rezeki yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, ya Robbal Alamin. Kali ini, kajian story akan menceritakan Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Ulama harismatik pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, salah satunya adalah Kiai Haji Mahrus Ali. Selain seorang yang alim alamah, dikenal gigih berjuang di Nahdlatul Ulama, serta turut mempertahankan perjuangan setelah kemerdekaan. Banyak amanah yang diemban, selain pengasuh pesantren, tercatat hingga wafat sebagai Rektor Universitas Tribakti, Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Tercatat juga sebagai Mustasyar PBNU, Ketua Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah, RMI, Penasihat Pangdam 5 Brawijaya dan seterusnya. Kiai Haji Mahrus Ali lahir di Dusun Gedongan, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dari pasangan Kiai Haji Ali bin Abdul Aziz dan Hasinah binti Kiai Said, tahun 1906 Masehi. Beliau adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Masa kecil beliau dikenal dengan nama Rusdi dan lebih banyak tinggal di tanah kelahiran. Sifat kepemimpinan beliau sudah nampak saat masih kecil. Sehari-hari beliau menuntut ilmu di surau pesantren milik keluarga. Beliau diasah oleh ayah sendiri, Kiai Haji Ali, dan sang kakak kandung, Kiai Afifi. Saat berusia 18 tahun, beliau melanjutkan menimba ilmu ke pesantren Panggung, Tegal, Jawa Tengah. Asuhan Kiai Mukhlas, kakak iparnya sendiri. Disinilah kegemaran belajar ilmu nahwu Kiai Haji Mahrus Ali semakin teruji dan mumpuni. Selain itu, Kiai Haji Mahrus Ali juga belajar silat pada Kiai Baya Ulama Jawara Pencak Silat asal Tegal Gubuk, Cirebon. Pada saat mondok di Tegal inilah Kiai Haji Mahrus Ali menunaikan ibadah haji pada tahun 1927 Masehi. Di tahun 1929 Masehi, Kiai Haji Mahrus Ali melanjutkan ke pesantren Kasingan, Rembang, Jawa Tengah asuhan Kiai Haji Kolil. Setelah 5 tahun menuntut ilmu di pesantren ini, sekitar tahun 1936 Masehi, Kiai Haji Mahrus Ali berpindah menuntut ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Karena sudah punya bekal ilmu yang mumpuni, Kiai Haji Mahrus Ali berniat tabarukan di pesantren Lirboyo. Namun beliau malah diangkat menjadi pengurus pondok dan ikut membantu mengajar. Selama nyantri di Lirboyo, beliau dikenal sebagai santri yang tak pernah letih mengaji. Jika waktu libur tiba, maka akan beliau gunakan untuk tabarukan dan mengaji di pesantren lain, seperti Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, asuhan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pondok Pesantren Watu Congol, Muntilan, Magelang, asuhan Kiai Dalhar, dan juga pondok pesantren di daerah lainnya seperti Pesantren Langitan, Tuban, Pesantren Sarang, dan Lasem, Rembang. Kiai Haji Mahrus Ali mondok di Lirboyo tidak lama, hanya sekitar 3 tahun. Namun karena alimnya, kemudian Kiai Haji Abdul Karim menjodohkan dengan salah seorang putrinya yang bernama Zainab, tahun 1938 Masehi. Dan dikaruniai 4 anak, yaitu Kiai Haji Imam Yahya Mahrus, Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus, Kiai Haji AHS Zamzami Mahrus, dan Kiai Haji Anim Falahuddin Mahrus. Pada tahun 1944 Masehi, Kiai Haji Abdul Karim mengutus Kiai Haji Mahrus Ali untuk membangun kediaman di sebelah timur komplek pondok. Sepeninggal Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Mahrus Ali bersama Kiai Haji Marzuki Dahlan meneruskan tambuk kepemimpinan Pondok Pesantren Lirboyo. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, kemajuan pesat dicapai oleh Pondok Pesantren Lirboyo. Santri berduyun-duyun untuk menuntut ilmu dan mengharapkan barokah dari Kiai Haji Marzuki Dahlan dan Kiai Haji Mahrus Ali. Bahkan di tangan Kiai Haji Mahrus Ali lah, pada tahun 1966 lahir sebuah perguruan tinggi yang bernama IAIT, Institut Agama Islam Tribakti. Kiai Haji Mahrus Ali ikut berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan ini nampak saat pengiriman 97 santri pilihan Pondok Pesantren Lirboyo, guna menumpas sekutu di Surabaya. Peristiwa itu belakangan dikenal dengan Perang tanggal 10 November. Hal ini juga yang menjadi embrio berdirinya Kodam 5 Brawijaya. Selain itu, Kiai Haji Mahrus Ali juga berkiprah dalam penumpasan PKI di sekitar Kediri. Kiai Haji Mahrus Ali mempunyai andil besar dalam perkembangan Jamiah Nahdlatul Ulama. Bahkan beliau diangkat menjadi Rois Syuriah Jawa Timur selama hampir 27 tahun, hingga akhirnya diangkat menjadi anggota Mustasyar PBNU pada tahun 1985 Masehi. Senin, tanggal 4 Maret tahun 1985 Masehi,
sang istri tercinta, Nyai Zainab berpulang ke rahmatullah karena sakit tumor kandungan yang telah lama diderita. Semenjak kemangkatan Nyai Zainab tanggal 4 Maret tahun 1985, Kiai Haji Mahrus sering jatuh sakit. Sebenarnya banyak yang menghendaki untuk beristri lagi agar ada yang merawat. Bahkan, tidak sedikit yang melamar dan bersedia mendampingi agar tidak terus-menerus larut dalam kedukaan. Namun, saran dan lamaran itu ditolak, justru sering menyatakan ingin segera menyusul sang istri tercinta. Pernyataan itu disampaikan di hadapan sejumlah santri dalam kesempatan memberikan ijazah Hirzul Jausan di Serambi Masjid Pondok Lirboyo, 3 Syaban 1405 Hijriah, tanggal 22 April tahun 1985. Kalau saya diberi umur panjang oleh Allah, semoga saya selalu diberi kesehatan. Dan kalau tidak, saya mengharap dipanggil hari Senin. Sebab, Rasulullah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Senin. Begitu pula Kiai Abdul Karim dan istri, ungkapnya. Kitab Hirzul Jausan baru kali itu diijazahkan kepada orang lain sejak diterima dari salah seorang gurunya, Syekh Mustafa Lasem, Rembang. Di sela-sela menyampaikan ijazah, selalu mengisahkan kebaikan sang istri. Ketika itu, seakan pamit hendak meninggalkan dunia fana. Kenyataan memang membuktikan, itulah kesempatan Kiai Mahrus bertatap muka dengan para santri untuk yang terakhir kali. Udah lama Kiai Mahrus mengidap penyakit diabetes mellitus, kencing manis, paru-paru, dan ginjal. Berbagai penyakit itu berangsur sembuh setelah itu kambuh lagi. Pada Ahad malam, tanggal 12 Mei tahun 1985, dirinya merasa tidak enak badan. Semula menduga hanya masuk angin, namun, pada paruh malam, sakit itu dirasakan semakin parah. Keesokan harinya, salah seorang putrinya membawa ke dokter dengan tanpa mengira jika akhirnya harus merujuk ke RS Bayangkara Kediri. Hal itu karena kondisi yang tidak juga membaik. Setelah 4 hari opname di rumah sakit, Kiai Mahrus minta pulang walau sebenarnya tidak diperbolehkan dokter. Melihat kondisi yang semakin kritis, para dokter dan perawat berikut segala peralatan medis yang dibutuhkan didatangkan ke kediamannya di Lirboyo. Sebenarnya Kiai Mahrus berharap agar dapat dirawat di rumah saja. Tapi, Pangdam 5 Brawijaya, Saiful Sulun, meminta agar dirawat di Surabaya. Pangdam tentu tidak lupa mengingat jasa-jasa Kiai Mahrus di Kodam 5 Brawijaya. Juga mengingat fatwanya masih dibutuhkan dalam menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Setelah mengadakan musyawarah, pihak keluarga menyetujui permintaan Pangdam tersebut. Sebab, Kiai Mahrus memang bukan hanya milik keluarga, tapi juga bermakna bagi masyarakat dan TNI. Apalagi, ada keterangan dokter bahwa Kiai Mahrus kemungkinan bisa disembuhkan. Pada Sabtu sore tanggal 18 Mei tahun 1985, Kiai Mahrus yang dalam keadaan koma dibawa ke Surabaya dengan helikopter milik TNI Angkatan Laut yang dikirim atas perintah Pangap Leonardus Benyamin Murdani. Diantar oleh putra-putrinya dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo. Tenaga medis yang menangani antara lain Dr. Hairudin dari Juanda, Dr. Askandar Cokroprawiro dari RSUD Dr. Sutomo, Dr. Suharjono Sujono, Dr. Karijadi Wijiatmoko, Direktur RSUD Dr. Sutomo, Dr. Tommy, dan seterusnya. Kiai Mahrus berencana membaca 6 buah kitab yang sudah diumumkan di Serambi Masjid Lirboyo. Antara lain, Kitab Al-Mahluf, Sulamul Munawarah, Latoiful Isyarah, Nasaihut Dinimiyah, Dalailul Hairat, dan Hirzul Jausan. Menjelang Ramadan tiba, jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Perawatan intensif dilakukan terus-menerus, toh kondisinya tidak semakin membaik. Menurut dokter, kondisi yang paling baik terjadi pada Jumat, tanggal 24 Mei. Tapi, pada Jumat sore, keadaannya kembali kritis. Bahkan, lebih kritis dari sebelumnya, sehingga, alat bantu pernapasan yang semula dipasang di hidung, dipindah ke tenggorokan. Tapi, sekitar 2 jam setelah Menteri Agama meninggalkan rumah sakit, Kiai Mahrus berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, akhirnya wafat tepat pada hari Ahad malam, 6 Ramadan 1405 Hijriah, tanggal 26 Mei tahun 1985, dalam usia 78 tahun, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya setelah dirawat selama 8 hari. Adapun karomah Kiai Haji Mahrus Ali dari santri dan masyarakat kami rangkum sebagai berikut. Menghentikan hujan. Diriwayatkan oleh Gus Anwar Iskandar Ketua Tanfiziyah NU Kodia Kediri, bahwa Kiai Haji Mahrus Ali adalah seorang ulama karismatik di kalangan NU yang memiliki karomah. Al-Kisah, gedung-gedung IAIT, Institut Agama Islam Tribakti, akan diresmikan penggunaannya,
ribuan santri ulama dan pejabat memenuhi kampus. Beberapa santri berdiri membentuk pagar menyambut Menteri Agama. Akan tetapi suasana berubah, langit Kediri yang pagi itu cerah mendadak mendung dan kemudian hujan pun turun. Sementara itu Menteri Agama sudah berada di Kediri, istirahat sejenak di kantor wali kota. Panitia tampak gundah, seiring dekatnya waktu peresmian, hujan semakin deras. Lain halnya dengan Kiai Haji Mahruz Ali, beliau justru kelihatan tenang. Mendengar rombongan Menteri Agama menuju kampus, beliau penuh dengan percaya diri maju ke panggung. Para santri, mari kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah. Kita minta, agar hujan dihentikan, minta beliau. Beliau kemudian berdoa dan hadirin mengamini. Tidak lebih dari 5 menit, hujan tiba-tiba berhenti. Langit Kediri kembali cerah. Seiring itu, rombongan Menteri Agama sampai di tempat acara. Kurang lebih 1 jam, acara peresmian berlangsung. Menteri Agama meletakkan batu pertama pembangunan musola kampus. Usai acara diiringi sholawat Nabi, rombongan bertolak kembali ke Balai Kota Kediri. Hadirin belum sempat angkat kaki, hujan deras tiba-tiba kembali mengguyur kota Kediri yang tadi cerah sebentar. Pembicaraan santri Lirboyo bukan lagi tertuju gedung baru kampus atau pidato menteri, namun ihwal hujan yang sempat tertahan oleh doa beliau, bagi santri baru. Peristiwa itu sungguh menakjubkan, peristiwa itu membuat santri baru kagum dan hormat kepada pengasuhnya. Akan tetapi, bagi Kiai Halimi, kisah seperti itu bukanlah hal baru. Tahu akan jatuhnya pesawat. Mbah Haji Sungep atau Syuaib, asal Dusun Blengok, Desa, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, bercerita saat takziah atas meninggalnya adik ipar kemarin, bahwa pada tahun 1974 beliau menunaikan ibadah haji yang kebetulan satu pesawat dengan Kiai Haji Mahruz Ali, Nyai Hajah Zainab, istri beliau, dan Gus Imam, Kiai Haji Imam Yahya Mahruz. Dan, pada musim haji tahun 1974 itulah terjadi musibah jatuhnya pesawat yang membawa jamaah haji asal Kabupaten Blitar di Kolombo, Sri Lanka, yang kemudian semua korbannya dimakamkan di Komplek Makam Sunan Ampel, tepatnya di samping makam Mbah Sonaji atau Mbah Bolong. Sebenarnya, Mbah Kiai Mahruz beserta keluarga dijadwalkan naik pesawat tersebut dan beliau saat itu sudah berada di atas pesawat. Ketika baru saja duduk di kursi pesawat, tiba-tiba beliau berdiri dan dawuh kepada Bu Nyai dan Gus Imam, "Ayo mudun, melu penerbangan sak emburin iki ae, pesawat iki mambu gondo mayit, ayo turun. Ikut penerbangan belakangnya ini saja, pesawat ini bau tubuh mayat." Kemudian, beliau bertiga akhirnya ganti pesawat, sehingga menjadi satu kloter dengan Mbah Haji Syungep. Dan setelah itu, terjadilah musibah jatuhnya pesawat yang kemudian dimonumenkan dengan pembangunan Rumah Sakit Syuhada Haji di Blitar. Kemudian, sesampainya di Tanah Suci dan rangkaian ibadah haji dimulai, di salah satu hari, Mbah Kiai Mahruz, Bu Nyai Zainab, dan Gus Imam naik bas dari kos tempat menginap milik Syekh Sirojudin menuju Masjidil Haram. Perlu diketahui, bahwa Syekh Sirojudin adalah alumni Madrasah Lirboyo yang diajar oleh Kiai Haji Imam Fakih Asy'ari dari Sumbersari Pare Kediri, dan Kiai Haji Abdullah Umar, pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Kedung Lurah Trenggalek, sebagai guru bantu di Madrasah Lirboyo zaman Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Manap. Kiai Imam Fakih dan Kiai Abdullah Umar mengajar di Madrasah Lirboyo atas saran Kiai Jauhari, menantu Mbah Abdul Karim dan ayah Gus Masum Jauhari. Saat itu, mungkin karena ingin menikmati suasana lain, Gus Imam naik di atas kap bis bersama beberapa jamaah haji lainnya, sedangkan Mbah Kiai Mahruz beserta Bu Nyai Zainab duduk di kursi dalam bas. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba sopir mendadak mengerem bis untuk menghindari tabrakan, dan penumpang yang berada di atas kap berjatuhan, termasuk Gus Imam. Pada saat jatuh itulah ada kejadian luar biasa yang dialami Gus Imam. Sebagaimana yang diceritakan sendiri pada Mbah Syungep bahwa ketika jatuh dari kap bis, Gus Imam tidak merasakan kesakitan atau bahkan terluka, karena pada saat itu ternyata beliau tiba-tiba ditangkap oleh Kiai Haji Marzuki Dahlan dan diselamatkan dalam pangkuannya. Padahal saat musim haji tahun itu Mbah Kiai Marzuki tidak ikut melaksanakan ibadah haji dan hanya berada di Lirboyo. Gus Imam berkata pada Mbah Syungep, "Begini Sungep, pas jatuh dari atas bis, aku ditolong oleh Pade. Padahal Pade sedang di Lirboyo loh, gak ikut haji. Abis itu, aku menoleh Pade sudah tidak ada." Yang dimaksud dengan Pade oleh Kiai Haji Imam Yahya Mahruz adalah Al-Makfurlah Kiai Haji Marzuki Dahlan, ayahanda Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki, karena istri Kiai Marzuki, Nyai Maryam, adalah kakak Nyai Zainab, ibu Kiai Imam. Tafsir mimpi. Kiai Haji Mahruz Ali atau Mbah Mahruz, pernah beristiharah tentang mimpinya.
Dalam mimpi itu, Mbah Mahrus melihat Kiai Haji Dimyati Rois atau Mbah Dim, meminum air laut sampai habis. Karena pada saat berusia 15 tahun, Abah Dim beranjak dari Pondok Pesantren APIK Kauman Kaliwungu ke Pondok Pesantren Lirboyo. Namun setibanya di Ponpes Lirboyo, Abah Dim masuk ke sebuah kamar dan langsung terjungkal dengan posisi sujud. Namun akibat kecelakaan itu Mbah Dim tidak sadarkan diri hingga hampir 4 bulan. Setelah sadar, lalu Kiai Mahrus Ali mendapat isyarah yang isinya ditafsirkan oleh Mbah Dunglo bahwa Abah Dim haram mondok di Lirboyo. Mbah Dunglo sendiri bernama lengkap Kiai Haji Muhammad Ma'ruf. Ia merupakan ulama khusus yang sangat dihormati Kiai Mahrus Ali. Abah Dim pun beberapa saat kemudian meninggalkan Ponpes Lirboyo. Setelah bertahun-tahun mengembara mencari ilmu di tempat lain, akhirnya Abah Dim datang lagi ke Lirboyo di usia 31 tahun. Kedatangan beliau tak lain ialah untuk sowan dan meminta Kiai Mahrus Ali mengakadkan pernikahannya dengan putri Kiai Ibadullah Irfan. Setelah akad nikah di Kaliwungu, acara walimah pun diadakan di tanah kelahiran Abah Dim di Desa Tegal Glagah, Bulakamba, Brebes. Kiai Mahrus Ali pun hadir pada acara walimah tersebut. Namun, selang beberapa hari Kiai Mahrus Ali kembali lagi ke Tegal Glagah hanya ingin melihat dan menanyakan kening ibunda Abah Dim. Dikarenakan isyarah yang didapat Kiai Mahrus Ali dan ingin memastikan perkembangan Abah Dim, setelah 15 tahun mengembara mencari ilmu di luar Lirboyo. Dan jawabannya adalah hasil dari istihoroh tersebut. Kemudian, Kiai Mahrus Ali pun mempercayakan pada Abah Dim untuk mendidik putranya yang bernama Gus Kafabihi Mahrus. Pada awalnya, Kiai Mahrus Ali yang memilihkan salah satu putranya untuk dididik. Tetapi Abah Dim punya pilihan sendiri yaitu putra Kiai Mahrus Ali yaitu Gus Kafabihi, yang ternyata sekarang menjadi penerus Kiai Mahrus Ali sendiri. Di sini, Kiai Mahrus Ali merasakan bahwa dalam hal pilihan mendidik seseorang, Kiai Mahrus Ali memandang bahwa Abah Dim lebih jeli dari dirinya sendiri. Kisah ini diceritakan oleh Kiai Saidi Rois, yang tak lain adalah adik kandung Kiai Dimyati Rois. Anti air. Satu ketika, perjalanan Kiai Mahrus Ali Lirboyo bersama rombongan tengah melintas di Sembayat, Gresik. Naas, sopir mengantuk sehingga mobil yang ditumpangi Kiai Haji Mahrus Ali tercebur ke Sungai Bengawan Solo. Disebut Bengawan karena Bengawan Solo memang sungai yang besar, lagi dalam. Bahkan, pada masa lalu, Bengawan Solo dilintasi kapal-kapal dagang berukuran besar. Alhasil, mobil pun tenggelam bersama dengan seluruh penumpangnya, termasuk Kiai Haji Mahrus Ali. Anggota rombongan yang berada di mobil lainnya pun khawatir bukan kepalang. Itu termasuk Bupati Gresik, yang turut berkonvoi, namun beda mobil. Lantaran sulitnya evakuasi, akhirnya mereka berinisiatif mendatangkan derek dari Surabaya. Padahal perjalanan derek menuju lokasi memakan waktu beberapa jam. Selama itu pula, tak ada yang bisa dilakukan, terkecuali berdoa. Memang, Kiai Haji Mahrus dikenal sebagai ulama yang punya daya linuwih atau karomah. Secara nalar, dalam kondisi tenggelam beberapa jam, maka orang yang tenggelam dan tak bisa bernafas akan meninggal. Begitupun spekulasi anggota rombongan dan masyarakat sekitar. Beberapa waktu kemudian, sampailah mobil derek. Operator langsung mengait mobil dan langsung menarik mobil yang ditumpangi Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Bukannya kabar duka yang terpampang di depan mata, mereka justru menyaksikan seluruh penumpang selamat. Tak ada setetes pun air yang masuk ke dalam mobil. Sampai di atas, pintu mobil dibuka, Mbah Mahrus malah sedang merokok. Ternyata merokok menghidupkanmu, tidak membunuhmu. Canda Kiai Haji Calwani Berjan, Sohibul Hikayat. Karena keanehan tidak ada air yang masuk ke mobil Mbah Mahrus, sampai-sampai dimuat di Jawa Pos dan Surabaya Pos, ada kiai anti air.